Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelas 10-3 dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Pada hari ini, saya ingin membahas soal tentang dinamika partikel untuk memenuhi tugas sekolah saya dalam pelajaran fisika. Saja pada contoh soal dinamika partikel. Perhatikan gambar di bawah, carilah percepatan sistemnya. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, kita harus membuat diagram benda bebasnya dulu, agar mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Kita lihat dari benda satu. Di sini terdapat gaya normal, yaitu gaya yang tegak lurus terhadap bidang. Kita tulis dengan N1. Lalu terdapat gaya berat atau W1. Karena benda satu terletak pada bidang miring, maka akan ada W1X yang horizontal dan W1Y yang vertikal. Lalu kita tambahkan theta. Itulah kenapa rumus W1Y menggunakan cos sedangkan W1X menggunakan sin. Lalu terdapat gaya tegang tali atau T1. Kemudian kita lihat pada benda 2. Di sini terdapat T2 yang mengarah ke kiri. Jadi gaya tegang tali itu arahnya selalu menjauhi benda. Lalu di sini terdapat N2, di sini W2 dan terdapat T3. Kemudian kita lihat pada benda 3. Di sini terdapat T4 dan terakhir terdapat W3. Pada soal ini diketahui bahwa bidangnya itu licin. Itulah kenapa tidak ada gaya gesek yang bekerja pada bendanya. Karena M3 lebih besar, otomatis M3 akan bergerak turun ke bawah, sehingga A-nya pun arahnya ke bawah. Maka benda 1 akan bergerak naik ke atas, sehingga A-nya pun naik ke atas. Dan benda 2 akan A-nya bergerak ke kanan. Saja kita jawab soalnya. Pertama, kita tinjau dari benda ke-1. Karena benda bergerak, maka kita menggunakan rumus hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Pada benda 1, benda bergerak di semu X, maka rumusnya dapat kita tulis dengan sigma F1X sama dengan M1 dikali A. Kita masukkan gaya apa saja yang bekerja di semu X-nya. Di semu X ini, gaya yang bekerja ke arah kanan itu positif, sedangkan yang ke arah kiri nilainya negatif. Kita utamakan yang positif dulu, sehingga dapat kita tulis dengan T1 min W1X sama dengan M1 dikali A. Nah, lalu kita pindah ruaskan, didapatlah T1 sama dengan M1 dikali A ditambah W1X. Karena W1X dapat disederhanakan, lalu kita didapatlah T1 sama dengan M1 dikali A ditambah W1 sin theta. Lalu kita tinjau pada benda kedua. Benda kedua bergerak di semu X, maka rumusnya dapat kita tulis dengan sigma F2X sama dengan M2 dikali A. Nah, kita masukkan rumus gaya apa saja yang bekerjanya, sehingga dapat kita tulis dengan T3 min T2 sama dengan M2 dikali A. Pertama, kita pindah ruaskan untuk yang T3. Dapatlah T3 sama dengan M2 dikali A ditambah T2. Lalu kita pindah ruaskan untuk yang T2, sehingga didapatlah min T2 sama dengan M2 dikali A min T3. Agar T2 yang tidak negatif, kita kalikan dengan minus 1, sehingga didapatlah T2 sama dengan T3 min M2 dikali A. Selanjutnya kita tinjau untuk benda yang ketiga. Nah, benda ketiga ini bergerak di semu Y, maka rumusnya dapat kita tulis dengan sigma F3Y sama dengan M3 dikali A. Lalu kita masukkan gaya yang bekerjanya, sehingga dapat ditulis dengan T4 min W3 sama dengan M3 dikali min A. Lalu minus pada A-nya kita pindahkan ke depan, sehingga dapat ditulis dengan T4 min W3 sama dengan min M3 dikali A. Lalu kita pindah ruaskan untuk T4-nya, dapatlah T4 sama dengan W3 dikurang M3 dikali A. Dari gambar ini kita mendapatkan dua persamaan, yaitu yang pertama
T1 sama dengan T2. Dan yang kedua, T2, T3 sama dengan T4. Nah, mengapa T1 sama dengan T2? Karena T1 dan T2 itu dianggap berada pada satu tali, dan T3 sama T4 itu berada pada satu tali, sehingga T1 sama dengan T2, sedangkan T3 sama dengan T4. Lalu kita substitusikan yang pertama, yaitu T1 sama dengan T2. Masukkan T1-nya, yaitu M1 dikali A ditambah W1 sin theta dengan T3 min M2 dikali A. Nah, kita pindah ruaskan untuk yang T3, sehingga didapatlah M1 dikali A ditambah M2 dikali A sama dengan T3 min W1 sin theta. Kita pindah ruaskan lagi untuk T3-nya, sehingga T3 yang didapat adalah T3 sama dengan W1 sin theta plus M1 dikali A ditambah M2 dikali A. Nah, kita substitusikan untuk yang T3 sama dengan T4. Karena sebelumnya kita sudah mendapatkan T3, maka kita masukkan T3 yang kita dapatkan tadi, yaitu W1 sin theta ditambah M1 dikali A ditambah M2 dikali A sama dengan W3 min M3 kali A. Lalu semua M1 dikali A, semua M dikali A itu pindahkan ke kiri, sehingga didapatlah M1 dikali A ditambah M2 dikali A ditambah M3 dikali A sama dengan W3 min W1 sin theta. Karena sama di A-nya sama-sama sudah sama, maka boleh kita keluarkan, sehingga didapatlah A tanda kurung M1 ditambah M2 ditambah M3 tanda kurung sama dengan W3 min W1 sin theta. Lalu kita pindah ruaskan, sehingga didapatlah A sama dengan W3 min W1 sin theta per M1 ditambah M2 ditambah M3. Sampai di situ dulu. Nah, itu dia sistem percepatannya. Sudah mengerti bagaimana cara mencarinya? Jadi kita harus tahu konsep terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.